Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Jadi kalau penutupan hari Jumat itu kita tidak langsung buat after market close-nya. Kita bisa bikin di Sabtu atau Minggu. Dan kebetulan kemarin tanggal 1 Februari kita ada workshop trading as business. Jadi waktunya saya gunakan seharian untuk bertemu teman-teman di kelas. Nih hari ini kita kesempatan. Dan kemarin di kelas kita ada latihan membuat trading plan ya. Nah ini juga saya akan coba buatkan untuk Bapak dan Ibu tutorial juga nanti. Tapi setelah video ini saya buat supaya nanti adalah sedikit Bapak Ibu yang tidak bisa ikut datang, ikut workshop, juga bisa melihat, oh begini loh membuat trading plan. Tapi sebagian aja karena saya tidak bisa mengajarkan teorinya detail, karena itu butuh 1 hari di dalam kelas. Ya mudah-mudahan dengan apa yang bisa saya sampaikan, ya masih bisa didapatlah sedikit banyak membantu untuk Bapak dan Ibu. Oke, untuk penutupan hari Jumat, IHSG-nya ditutup positif 0,5 Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya ada opening sedikit up ya, opening gap up. Lalu dia coba tutup, tidak tertutup Bapak dan Ibu, ada gap sedikit. Nanti kita lihat ini apakah gap up-nya benar-benar terjadi atau hanya opening saja. Dia total value-nya tidak terlalu tinggi. Walaupun kita lihat asingnya net buy. Ini menarik nih ya, asingnya net buy sekitar 10 triliun saja. Kita lihat nanti volumenya. Pendorongnya adalah finansial, ya wajar saja karena asingnya masuk kembali dan umumnya asingnya memborong saham-saham finansial perbankan. Big cap-nya perbankan besar seperti BBRI, BBCA, ya BBRI yang signifikan BBRI sama BBCA ya. Jadi mereka ini cukup besar juga bobotnya untuk komposit hingga kita bisa bergerak positif. Namun begitu gantian sekarang Bank Mandiri yang dikenain net sale signifikan di atas 100 miliar, sisanya tidak terlalu signifikan ya. Oke, jadi kita belum tahu apakah memang akan kembali masuk ke perbankan. Kalau masuk perbankan, mudah-mudahan kita sudah rebound lah, seperti indikasi kita kemarin bahwa ini ada konsolidasi karena trennya sudah berubah, low, high, high, low, high, high. Kemarin di kelas juga sudah saya jelaskan ya, bagaimana kita trading, kita mencari ready to uptrend, saat akumulasi kita butuh pattern tersebut. Ini dia alertnya Bapak Ibu, ada Maha ini keluar pertama, saya ini nggak tahu nih perusahaannya seperti apa, tapi nanti kita coba lah ya. Lihat kenapa dia ada alert. TPA, BBNI, SSMS ini saya ingat alertnya kemarin keluar sebelum liburan Imlek ya Bapak Ibu, sebelum Isra Mi'raj dan Imlek dia keluar alertnya, sekarang keluar lagi, berarti tidak fresh, sudah naik. Seharusnya belinya kemarin sebelum-sebelumnya. Ini alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, jadi dia baru aktif botnya untuk mengirimkan rekomendasi itu di atas jam 10, jadi butuh 1 jam pertama untuk datanya stabil. Setelah itu dia akan keluar. Nah bisa saja dia jam 10 keluar, tiba-tiba nanti jam 5 sore, jam 3 sore, jam 15 supply-nya masuk hingga ya diguyur menjadi bearish. Bisa saja ya. Makanya kita nanti harus melakukan analisa. Alert robot ini terkirim melalui Telegram bot, API-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses ini Telegram botnya. Linknya akan saya masukkan ke deskripsi video. Atau Bapak Ibu bisa pakai Google Lens. Bapak Ibu scan QR ini pakai Google Lens. Dia di belakangnya adalah deep learning ya. Jadi di kelas juga saya sudah jelaskan detail, di tutorialnya juga sudah ada. Nah websitenya, sosial media silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena di video ini saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa saham-saham yang tersedia menggunakan bot chat yang ada di Telegram bot ini. Kebetulan untuk tutorialnya, untuk sharingnya, saya menggunakan aja saham-saham yang keluar dari alert. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut praktek. Jadi kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya sambil belajar. Kalau nanti udah terbiasa, silakan ganti sahamnya dengan yang lain. Silakan akses Telegram botnya juga. Ya nanti ada trialnya, Bapak Ibu bisa cobalah belajar. Oke, namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, jam terbang kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda.
dan yang lainnya tidak persis 100% sama. Jadi jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya, Bapak Ibu jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apalagi yang gratis-gratisan atau lagi yang free pick itu, Bapak Ibu jangan percaya. Jadikan saja sebagai second opinion ya, second opinion. Bapak Ibu harus hanya boleh percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Dapatnya dari mana first opinion ini? Dapatnya adalah lakukan analisa sendiri, practice make perfect, terus latihan. Kalau salah atau kurang berhasil, ulangi lagi, perbaiki lagi, hingga dia akan sesuai dengan profil Bapak dan Ibu. Oke, pokoknya jangan percaya aja dengan siapapun ya, apalagi dengan robot juga. Dia hanya membantu saja, dia hanya sebagai tool. Oke, disclaimer-nya on. Try your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Jadi satu lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kalau trading wajib punya trading plan dan money management. Nanti insya Allah Bapak Ibu selesaikan dulu nonton video ini, saya selesai buat video, nanti selesai urusan yang lain, insya Allah tidak sampai nanti malam kita akan saya akan buatkan contoh apa yang kita bahas kemarin di kelas untuk membuat trading plan dan money management. Ini dia Bapak Ibu batch 37. Terima kasih kepada Bapak-bapak peserta workshop trading as a business untuk angkatan ke-37 hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Jadi ini kebetulan semua bapak-bapak semua dan lumayan juga ada yang pengalaman 9 tahun, ada 5 tahun, 6 tahun, udah cukup advance juga lah mereka. Tapi akhirnya mereka bilang, "Oh, Pak, saya terbuka." Ya, akhirnya saya paham ya gitu. Jadi seperti prinsipnya kalau trading itu profitnya gampang. Yang susah itu konsisten, maka kita harus jadikan trading ini sebagai sebuah bisnis. Nah, kalau bisnis wajib punya trading plan. Alhamdulillah semuanya kemarin cukup, menurut saya sih materinya sudah tersampaikan ya. Tinggal bapak-bapak ini melakukan latihan lah bagaimana apa yang sudah diajarkan. Tidak bisa kalau setelah mendapat workshop di dalam kelas, sudah latihan, semua sama-sama kita kerjakan, sudah materi sudah diberikan. Ada yang bilang, "Pak, ini materinya sangat banyak sekali." Ya udah, memang begitu. Kita paksakan semua di dalam 1 hari. Kalau 2 hari kan kasihan juga ya, capek. Oke, ini peserta kemarin cukup variatif. Ada satu yang telat tapi tetap semangat. Dia datang dari Semarang, naik kereta api. Tetap semangat datang walaupun telat. Untungnya materinya masih bisa tersampaikan lah. Kehilangan cuman introduction saja. Oke, itu saja. Nah, ini untuk level advance-nya Bapak Ibu. Kita bagi yang sudah ikut level trading as business, berapa orang sudah langsung mendaftar untuk Sabtu depan. Kita akan belajar dengan volume price analysis dan wake up methods. Kita akan lebih enhance untuk belajar tentang wake off, membaca market, dan mudah-mudahan kita mendapatkan the best price for buying. Oke, gitu dia. Jadi pokoknya kita akan bisa membaca market secara logik. Itulah yang ditawarkan. Apakah pasti profit? Ya tidak juga ya. Jadi karena kita yang penting bisa membaca market, kapan kita hold, kapan kita keluar, kapan kita full power, maka kita bisa harus belajar dancing with the market, itu istilahnya. Baik, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop. Yang penting Bapak Ibu sudah install aplikasi Telegram di handphone bisa. Saya kebetulan menggunakan Telegram desktop, menggunakan PC supaya pembuatan videonya lancar ya, kontennya lancar. Nah, Bapak Ibu bisa juga pakai website, pakai Android handphonenya ya, Android atau iOS. Nanti yang penting install dulu aplikasi Telegram. Link untuk Telegram bot DL-Quan-nya sudah ada di deskripsi video. Bapak Ibu cek saja atau scan QR di sini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, lagi-laginya saya tidak bosan-bosannya mengatakan Bapak Ibu jangan lupa untuk ketik perintah help untuk melihat apa saja sih perintah yang tersedia. Supaya tidak salah robot. Jadi ada yang beberapa itu dia langganan robot haki saham, lalu dia perintahkan di sini perintah robot yang lain, terus nggak keluar, terus komplain ke saya, si perintahnya salah. Jadi di sini lihat ya perintah yang tersedia, nanti kita akan coba lakukan kemungkinan sebagian besar karena tidak bisa juga semua dilakukan dalam satu aftermarket close, tapi yang utama-utama saja yang saya lakukan. Nah, di sini kita punya time frame daily, lalu ada time frame weekly dan monthly. Di sini juga ada screening saham yang bisa kita lakukan untuk membantu melihat saham mana saja yang potensial. Oke. Jangan lupa juga, ini juga penting,
untuk menonton tutorialnya. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang punya kesempatan untuk ikut workshop. Kemarin juga untuk bot chatnya kita jelaskan lebih detail di dalam kelas, tetapi pada intinya sebagiannya sudah ada di sini. Misalnya ini volume price analysis, kalau belum sempat mengikuti volume price analysis bisa tonton tutorialnya. Tapi ini kira-kira 5% dari 10% yang saya ajarkan di dalam one day kelas ya. Jadi nggak mungkin sehari untuk materi satu hari saya buatkan videonya juga. Bosan nanti. Kalau di kelas kan nggak ada pilihan karena terjebak di dalam kelas, ilmunya dimasukin semua. Jadi belajarnya cukup satu hari sudah dapat gambarannya, tinggal dilatih saja ya. Jadi tentang sinyal-sinyal VPA ada di sini. Untuk tutorial bot chatnya juga ada di sini. Kemarin yang belum jelas di kelas juga bisa lihat ulang-ulang lagi sama saja. Tentang robot, apa itu deep learningnya, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di sini. Oke, sekarang kita mulai dulu, mulai after market close analisisnya. Apa yang dilakukan adalah tahap pertama kita lakukan screening, kita cek dulu apa alertnya. Perintah yang Ibu lakukan adalah kita cek alertnya. Bapak Ibu kalau saya ketik di sini, ikutin apa yang saya lakukan. Karena untuk belajar, menurut saya sih kalau belajar lakukan analisa saham ini tidak bisa kalau cuma menonton, harus learning by doing. Lakukan perintahnya, lalu dengarkan apa penjelasannya, nanti coba sendiri di saham yang lain. Ya, sebenarnya pada intinya ini adalah checklist. Sebelum saya membeli saham, kita cek dulu setiap perintah ini potensial atau enggak. Potensial, kalau potensial nanti kita lanjutkan dengan pembuatan trading plan. Jadi tidak bisa juga kalau habis analisa kita tidak membuat trading plan, tidak menghitung money management. Ini adalah langkah awal saja untuk analisa. Langkah pertama, Bapak Ibu ketik alert, ketikkan saja perintah alert, lalu enter. Di sini kita punya alert untuk tanggal 1 Yamaha, TPA, BBN, dan SSMS. Jadi dari sekian ini, ya tentu tidak semua juga kita beli ya dari 4 saham ini. Tentu kita harus analisa dulu. Bisa saja dari 4 saham ini tidak ada yang kita beli. Ya kalau tidak ada, ya tunggu besok analisa lagi. Tapi lakukan analisa itu masih harus dilakukan ya supaya kita touch in dan keep in the market ya, apa yang terjadi di market selalu ada di kepala kita. Namanya itu adalah lifestyle. Jadi contohnya itu kalau di kelas kemarin saya berikan contoh seorang surfer ya, peselancar, papan selancar di laut itu, surfing. Nah, setelah kita cek alertnya, kita punya kemarin hari Jumat ada 4. Selain itu kita cek juga rekomnya. Sekarang kita akan mencari saham intinya. Jadi sekian banyak saham ini kita akan mencari saham potensial, dan biasanya kalau saya itu ada karena ini sistem confluent, di kelas juga saya sudah jelaskan kepada peserta kemarin apa itu confluence. Jadi kita mencari saham-saham yang algoritmanya atau sistem tradingnya semuanya confluent, semua tertuju pada satu. Misalnya kalau dari screening, ketika kita screening alert ada, screening rekom ada, ledakan volume ada. Nah, kalau dia ada di mana-mana, paling nggak 3 itu, maka itu potensial. Kalau saling bertabrakan, itu tidak. Yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, sebaiknya jangan. Berikutnya, kita cek dulu dengan screening rekom. Ya, rekom, kita lihat di sini Bapak Ibu, rekom ini menggunakan end of day. Jadi dia kalau sudah keluar, dia tidak akan berubah lagi. Kita ada Breeze bullish sign, Elsa, Maha. Maha keluar ya alertnya ya, MTEL dan SSMS. Dari yang keluar di alert hanya Maha dan SMS. Ini Breeze juga menarik juga, Bapak Ibu bisa. Elsa karena ada berita apalah ya gitu. MTEL, bearish, hati-hati dengan MTEL. Lalu kita lihat ada Excel ya. Excel sell, Mapa sell, TPA buy, ada alert dia. Nah, kita lihat juga di sini price action ya, candle pattern dari buku Steve Nissen. Ada ASI, Shooting Star, BBCA Morning Star, BBRI Morning Star. Dua-dua ini Morning Star ya. Bagus itu. Doit sama Elsa menarik juga, Bapak Ibu. Elsa ini menarik karena keluar juga. Elsa juga keluar di Rocket Jet. Pasti ada sinyal buy di situ di Rocket Jet. Lalu PWS ada buy ya. Nah, ini menarik nih PWS dan Elsa Golden Cross, lalu Dead Cross, Upper dan Chain Breakout, Breeze sama SSMS. Ini Bapak Ibu nanti dia Breeze ini nggak ada alert ya. Nah, Breeze ini kalau untuk 20 hari ternyata dia membentuk new higher high ya. Mudah-mudahan sentimennya bagus. Oke, sekarang kita lihat ledakan volume. Kalau ada saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume, itu mantap. Kita nanti lakukan analisa lebih detail. Bahkan kalau bila perlu
Bapak Ibu buatkan trading plan-nya. Sekarang kita cek lagi SCR Vboom. Jadi tahap pertama memang screening aja. Ada Agro, Breeze, LPPF, Maha. Oke, Maha ini ya Bapak Ibu, ini Maha ini saham apa ya? Saya nanti kurang paham juga karena belum pernah pegang. Tapi kalau risknya kecil, rewardnya besar, ya kenapa tidak? Apakah dia pasti naik? Ya tidak tahu juga Bapak Ibu ya. Cuma pasti seperti yang diajarkan di kelas bahwa kalau kita trading itu konsepnya dalam bisnis adalah kalau ada opportunity bisnis, risknya kecil dibandingkan rewardnya, maka kita buy in yang masuk ke dalam dengan manajemen yang baik, mudah-mudahan menjadi potensi bisnis yang bagus. Itulah prinsipnya. Yang penting risk manajemennya sebaik mungkin karena ya pengalaman saya dalam trading, risk management yang baik itu adalah salah satu kunci supaya kita bisa tetap berada di market dengan profit konsisten ya gitu. Kalaupun loss, ya lossnya kecil karena risknya sudah terukur. Nah, ini dibahas detail di kelas kemarin. Khusus satu session hampir setengah hari. Oke, kita cek dengan sekarang SCR Extreme. Nah, ini saham-saham ekstrim. Kemarin juga ada katanya saham-saham ekstrim, tapi saya nggak sempat pula bikin tutorialnya. Kita lihat ada banyak nggak saham-saham ekstrim. Arto ekstrim ya, tapi lihat dulu di bawahnya ada dimension nggak? Apakah dia malah membentuk new lower low? Ini dibahas juga ya kemarin di kelas ya, ekstrimnya Arto nggak kelihatan lantainya gitu, bahaya. GGRM, lalu Harum juga Inco, MBMA sudah ekstrim fear. Ini ada yang bertanya, Pak MBMA bagaimana? Ya saya sudah kena stop loss, sudah di posting ya. Nah, nanti kalau ada alert baru masuk lagi. MBMA ini salah satu yang belum ada wake off-nya. Tapi bottoming-nya belum kelihatan. Kita tunggulah saya check off karakternya. Jadi di wake off nanti, Bapak Ibu yang level advance, kita akan belajar itu bagaimana melihat apakah ini sudah saatnya masuk, syaratnya kita sudah ada check off karakter. Karakternya belum berubah ya nanti sabar saja. Jangan kita menangkap pisau jatuh. Oke. Seperti itulah nanti kalau yang berminat bisa ikut di kelas saja lebih detail. Oke, nah setelah itu ini saya belum lihat ya apakah kita bisa buy on weakness atau tidak. Belum ada waktu juga ya karena ini kemarin saya baru ngadain workshop. Sekarang baru bisa membuat aftermarket close. Setelah ini mudah-mudahan bisa sharing ilmu tentang membuat trading plan. Oke, setelah itu kita lihat SCR W Extreme. Kita lihat weekly-nya. Ada yang sangat-sangat ekstrim. Di weekly, kalau di weekly kita lihat yang sangat-sangat ekstrim, ada raw mineral, apalagi BBHI, IMAS, MBMA ekstrim weekly ya. MBMA ini harus sabar. Kalau kita pegang cash, Bapak Ibu, memang doanya adalah semoga dia turun dalam dulu lah supaya dapat harga murah kayak dulu. Waktu saya beli Breeze ya, dia dari IPO 500 dia turun ke 300 baru saya beli. Nah, ini doakan saja turun terus supaya ada change of karakter atau ada alert lagi. Mudah-mudahan dia tidak dikeluarkan dari Kompas 100 ya. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Jadi kita kerjanya adalah screening dulu, ya tergantung style masing-masing. Kalau yang suka rotasi saham bisa pakai ini. Nah, di rotasi saham kita mencari saham-saham yang habis panik terbit lahop. Jadi kalau ada alert tadi, atau ada yang direkom yang bagus-bagus, lalu dia keluar juga di sini, mungkin itu adalah habis panik terbit lahop. Seperti Elsa nih, Elsa bisa dicek, Elsa kan panik. Kita cek dengan Star Elsa. Misalnya seperti itu, jadi rajin harus saja. Oh dia belum ya, ini belum masuk, gitu. Tapi dia sudah mengarah nih, udah bagus juga dia. Apalagi silakan pilih lah, Maha ada di sini nggak Maha? Maha Berata. Ada Maha ini mungkin habis panik terbit lahop ya. Oke, nanti kita akan bahas menarik juga nih. Maha juga habis panik terbit lahop. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di Hope. Nah, bisa di right. Goto, Java, Jasa Marga, MTEL, TPA. Ini MTEL tapi dia mungkin melemahnya. Bapak Ibu bisa cek nanti. Kita lihat SCR Top FF, Top Foreign Flow. Ini kuncinya adalah kalau melihat foreign flow kita harus bersandingkan dengan hajar kanan, hajar kiri supaya ada cerita. Jadi kita tahu yang hajar kanan ini asing atau lokal, kalaupun dia hajar kiri, dia topnya atau enggak gitu. Kalau kita lihat foreign flow, BBRI, BBCA yang signifikan, yang lain-lainnya di bawah saja untuk hajar kanan.
Sementara hajar kiri Bank Mandiri, sementara yang net sell Bank Mandiri. Sekarang kita bandingkan dengan SCR top kaki. Jadi cerita harus dirangkai. Oke, kita lihat. Orang-orang kemarin secara net banyak beli barang di mana? Hajar kanannya BBCA, berarti kemarin itu asingnya kemungkinan juga ikutan hajar kanan atau lokalnya yang pasti untuk BBCA orang greedy. Ya, ini hukum pertama Wyckoff, dia tidak sabar menunggu langsung hajar kanan, kita sebut dengan active operator. BBRI juga, Bank BNI juga, jadi asingnya mungkin ada kontribusi, mungkin ada korelasinya karena asingnya net buy-nya BBRI, BCA, dan Bank BNI. Tiga-tiga ini tampaknya cukup greedy untuk menjanjikan perbankannya. Oke, itu Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti screen lain. Oh, SCR top, bukan top. Pullback, ada nggak yang pullback? Oh, ada cuan dia pullback. Nanti kalau ada waktu saya bikin tutorialnya nih. Lihat dulu ya, VPA, cuan kok bisa VPA. Cuan dia pullback nih. Cuan dia pullback, dia lagi naik, dia turun. Kalau bagus, oh, dari retracement. Oke, kita kalau beli kita stop loss-nya kelihatannya di bawah swing low. Jadi kita bisa jadi risk-nya bisa kecil nih. Kalaupun dia turun kita kena stop loss-nya kecil. GJTL, kita lihat VPA GJTL. Kalau ada waktu saya buat tutorialnya, kalau nggak ada ya mohon maaf. Ini juga bisa ya, belinya bisa satu tick di atas sebelumnya. Jadi kalau jaga atas dapat, jaga bawah kena stop loss, jaga lagi di sini bisa. Nih GJTL menarik ya Bapak Ibu, karena dia sudah bentuk low high high low high high low ya, sudah terbentuk ini. Dia ada semacam springnya juga ini. GJTL targetnya ya main pendek aja lah, dapat 1400 lumayan. Oke, tapi belum tahu ya, saya tidak menjanjikan. Nanti ada janji ada yang nagih lagi tutorialnya. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan composite dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. Karena tanggal 31 akhir bulan, monthly-nya valid ya Bapak Ibu. VP Speedo Composite, kita lihat dulu Speedo Composite-nya untuk daily dia berada di zona netral, artinya saat ini demand-nya sama kuat dengan supply. Kemarin saya ingat dia berada di fear, artinya demand-nya masuk nih. Kita cek juga dengan weekly-nya. Speedo Composite, karena sudah weekly dia hari Jumat. Nah, untuk weekly-nya dia berada di zona fear, walaupun kita tahu minggu ini banyak libur, oke? Ini ke zona netral, dia masih fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand, tapi tidak apa-apa lah ya. Sekarang kita lihat dengan start C0 dengan kenaikan composite 0,5. Cukup volatile ya market kita ini saat composite-nya naik 0,5, kita lihat non cyclical menguat, tekno menguat, cyclical menguat, finance berbalik melemah, properti melemah, health kesehatan masih melemah, industri balik melemah, ya itulah bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Energi mulai ada pelemahan, infra juga melemah. Jadi ada yang menguat, ada yang melemah, walaupun kompositnya menguat. Jadi harus pakai kalimat relatif ini. Oke, kita lihat dengan VPA monthly. Karena ini sudah akhir bulan, end of day-nya tanggal 31. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini tanggal 31. Kita lihat bulanannya, VPA monthly composite. Oke, setelah Donald Trump dilantik, apakah ada efek dengan composite kita? Jadi ada perlawanannya Bapak Ibu. Ini oke juga perlawanannya, nanti di weekly-nya kelihatan. Kita lihat dia belum close di bawah 6952. Jadi saya kemarin sudah jelaskan di kelas, kalau dia menyentuh lower downtrend kita harus pegang cash ya. Ini masih jauh ya, jadi masih di weekly, masih aman karena pattern-patternnya masih seperti ini. Ya, kalaupun ada perang dagang, kita contoh aja lah dulu saat 2018 perang dagangnya. Karena kemarin kan Donald Trump sudah mengancam tuh kepada BRICS. Kebetulan Indonesia sudah masuk BRICS. Dia melarang, jangan coba-coba kalian tidak pakai dolar untuk cadangan. Enggak, dia marah kan? Lalu mereka juga katanya sudah berencana untuk menaikkan tarif dagang untuk Meksiko dan Kanada.
Ya, kalau terjadi perang dagang kita tunggu 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal tunggu aja pola-pola begini setelah 4 bulan ya. Kalau udah ada, baru kita mudah-mudahan dapat bottoming. Sudah dijelaskan di kelas kemarin. Oke, kita lihat weekly-nya, VPA Weekly Composite. Weekly-nya kita lihat. Ya, weekly-nya kalau lihat weekly sih masih belum ya Bapak Ibu. Ya, masih berjalan pattern down. Lihat, ininya high. Ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Ini adalah lower low. Ini adalah low terhadap high. Ini adalah lower low. Ini adalah low terhadap high. Nah, ini lagi berjalan ya. Ini sementara ini belum lower low. Dia belum ada candle lower high. Jangan sampai dia close 6931 untuk time frame weekly. Kalau dia close 6931 close ya kayak ini close. Dia close di bawah berarti patternnya berlanjut dan kemungkinan kita harus pegang cash untuk nunggu di bawah. Sementara ini belum. Kesimpulannya belum. Candlenya weekly-nya merah. Volumenya belum tidak valid. Kenapa volume tidak valid? Liburnya banyak. Imlek. Oke, kita cek dengan VBP. Selesaikan dulu weekly-nya. VBP Weekly Composite. Kalau lihat composite, kita harus selesaikan weekly-nya dulu. Nah, ternyata di bawah ini kita punya demand zone yang kuat. Demand zone yang kuat ini mudah-mudahan membuat dia cucuk lah boleh untuk naik lagi ke atas. Cucuk aja boleh ke weekly-nya ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol, resikonya cukup berat. Oke, jadi kita punya toleransi sedikit. Dia boleh colek-colek di bawah ini untuk mengambil demand untuk naik ke atas. Masih dalam perjalanan. Jadi kalau agak-agak turun di bawah, boleh agresif sedikit untuk buy on weakness. Sekarang masih wait and see. Oke, kita mulai. Kita lanjut dengan daily VPA Composite. Kenapa sih harus bahas composite? Karena composite itu adalah psikologi dari seluruh trader ya. Dia sum up. Kalau lihat composite-nya bearish, kita harus konservatif atau jangan terlalu agresif lah. Jadi lebih banyak pegang cash, jumlah sahamnya diperkecil, size-nya diperkecil, lotnya, sampai kemudian ada indikasi yang bagus. Karena kadang-kadang saham kita tidak ada yang salah, tiba-tiba dia merah, kompositnya saham kita ikutan merah. Oke, sekarang kita lihat daily-nya. Di daily baru akan tergambar lebih jelas bagaimana pattern yang terjadi. Kalau tadi weekly kan masih melanjutkan pattern sebelumnya. Kalau kita lihat untuk di daily ada sedikit perlawanan. Bottoming-nya sudah seperti ada ya. Kita lihat ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high yang di atas. Di bawah ini boleh kita lihat lower low. Ini adalah low terhadap high di atas, ini adalah lower low. Nah, ini berubah ya. Berubah. Dia harus ngambil di atasnya, ini menjadi high, ini menjadi low. Oke. Jadi di sini low terhadap high, di sini berubah lagi. Ini ciri-ciri akan terjadi perubahan tren. Ciri-ciri bahwa dia patternnya bolak-balik ya. Jadi selling climax, auto release, secondary test, mungkin dia ke sana adalah fase akumulasi selama yang low bawah ini tidak dijebol. Jadi seperti itu dia dari pengalaman ya. Jadi di bawah ini akan menjadi demand zone nanti. Kalaupun dia tes mudah-mudahan tidak jebol. Kemarin candlenya dia ada opening gap up tapi tidak ada gap ya. Dia sengaja ke atas untuk menutup gap ini. Jadi naik ke atas, ditutup gap, baru dibanting lagi. Nah, sementara ini kalau kita lihat pattern ya masih zona pertarungan antara supply and demand di sini. Ya, kalau kita mau buy ya tunggu masuk sedikit ke bawah. Kalau kita mau agresif nanti main di weekly-nya baru ke atas. Saat ini dia kan masih zona sideways. Nah, candlenya merah. Jadi tricky. Candlenya merah, tapi dia ada opening gap jadi positif. Hanya saja, seperti tadi saya bilang, dia sekarang transaksinya cuma 10 triliun. Jadi masih di bawah rata-rata. Volumenya di bawah rata-rata ini. Walaupun kita tahu, di balik itu perbankan diborong ya. Jadi penggerak juga. Biasa itu, perbankan memang menjadi leading indicator. Kalau asingnya banyak buang barang di perbankan, maka sahamnya kita nggak mau, komposit kita mau nggak mau akan merah. Tertekanlah. Karena secara psikologis
bobotnya sangat besar, indeks secara bobot. Oke, sekarang apa lagi ya? Sekarang kita lihat foreign flow lah, PIF composite. Untuk mengakomodasi apa yang saya sampaikan, asingnya punya peran yang besar untuk di composite. Berikut ini chart foreign flow untuk composite, Bapak Ibu bisa lihat memang ada korelasi ya, kalau asingnya keluar besar-besaran maka sahamnya turun. Di sini baru ada perlawanan sedikit. Asingnya untuk hari Jumat dia net buy 268 miliar. Kalau kita dalam 5 hari ada net sell minus 1,11 triliun. Dalam 20 hari asingnya net sell minus 4,23 triliun. Dalam 60 hari ada net sell minus 29 triliun. Dalam 100 hari ada net sell di composite minus 32,44 triliun. Cukup besar ya Bapak Ibu. Ini belum ada kita lihat signifikan perlawanan, tapi mungkin sedikit lah ya, masih sideways juga di kompositnya. Jangan lupa untuk monitor asing ya, Bapak Ibu, pasar Amerika ya, gitu. Sekarang kita mulai pembahasan saham. Kita cek dulu dengan PVM, alertnya dulu, alert. Kita akan lihat volatilitas saham-saham yang keluar hari ini. Kita lihat alert. Maha. Bukan, salah ya, maaf. Portfolio Volatility Map mulai Maha, TPIA, BBNI, dan SSMS. Tadi kalau kita lihat yang muncul di mana-mana, yang confluent istilahnya adalah Maha. Ya. Nanti kan kita buat Maha. Kalau Maha, untuk data 12 bulan, kita lihat BBNI ini paling bottoming. Dia dalam 12 bulan underperform terhadap composite. Composite hampir dekat-dekat 0% ya kalau kita lihat indeks kita ETF composite dalam 12 bulan returnnya 0 nih. Oke, ada Maha sedikit ada positif sudah dalam 12 bulan atau sejak di IPO. Datanya antara 12 bulan terakhir. Sini ada TPA sama SSMS yang sudah naik ya. Jadi SMSnya ini cukup volatile dia dengan TPA, standar deviasinya tinggi, sementara Maha ini masih slow-slow aja, mungkin dia masuk fase akumulasi nih. Oke, kita lihat dengan korelasi juga. Perintahnya adalah portfolio correlation map, Bapak Ibu bisa copy atau Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang Bapak Ibu punya. Dia bisa 10 saham ini. Nah, di sini kita lihat kalau punya Maha, Bapak Ibu boleh punya TPA, boleh punya SMSM karena korelasinya kecil. Boleh juga punya BBNI. Jadi Maha ini umumnya semua saham yang alert ini secara korelasi rendah. Jadi kalau mau beli semua atau sudah ada boleh masuk. Nanti Maha ini kita bahas di kelas kemarin dan Bapak Ibu yang sudah punya saham-saham yang alert boleh masuk Maha karena korelasinya kecil. Tuh, enaknya nih dia kalau saham yang saling tidak berkorelasi itu untuk portofolio manajemen bagus sekali. Karena dia tidak membebani, risknya diperkecil. Sekarang kita akan bahas Maha ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini Bapak Ibu tunggu saja tonton sampai selesai analisa teknikal Maha. Karena itu akan menjadi dasar menjadi dasar untuk membuat tutorial trading plan. Mudah-mudahan Mahanya bagus. Kalau Bapak Ibu nggak kenal nama perusahaannya atau market cap-nya kecil, nanti lot size-nya dikecilin aja. Biasanya memang, misalnya kemarin itu kita beli 500 lot, Maha mungkin belinya cuma 300 aja, 300 lot aja. Langkah ini pertama yang kita lakukan dalam membahas saham ya, nanti Bapak Ibu bisa ganti sahamnya yang lain, tapi ikutin saja step by step-nya. Pertama yang kita cek tentu alert Maha. Maha ini ternyata sudah keluar bulan 10 sempat ada. Ini sekarang dia fresh. Artinya kan 12 tidak ada, berarti saham ini Maha ini fresh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masuk juga bisa setengah dulu, sisanya ditunggu atau mau full juga terserah lah. Tapi biasanya saya sih tidak full kalau dia masih fresh atau tergantung nanti price volumenya berada di posisi wake off apa ya. Sekarang kita akan cek Speedo Maha. Sepertinya dia baru masuk kompas 100 nih. Speedo dia kecil ini. Dia apa namanya?
market cap-nya kecil. Market cap-nya di bawah 3 triliun, kecil sekali nih. Berarti risk-nya cukup gede. Jadi Bapak Ibu nanti menjadi catatan kalau trading plan belinya jangan banyak-banyak, ya. Belinya misalnya biasanya masuk 5 juta, masuk aja maksimum setengahnya atau 25%. 1.200.000 ya, 1 juta begitulah. Karena dia kan market cap-nya kecil Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dikeluarin dari Kompas 100. Yang penting nanti Bapak Ibu risk-nya dikecilin dengan mengecilkan lot size yang dibeli. Oke, tidak apa-apa. Dia di bawah ini, jadi tidak masuk ya. Dia tidak masuk ke dalam list yang bisa diakses dengan speedometer. Apa boleh buat? Sekarang kita mudah-mudahan dia naik lagi, market cap-nya lebih besar ya. Sekarang kita cek juga dengan Star. Mudah-mudahan ada. Harusnya ada nih. Oh, ada. Oke, Maha, Bapak Ibu, dia beberapa hari yang lalu untuk time frame daily berada di zona panik. Sebelum ada alert, dia sudah mulai berbalik dulu. Sehari, 2 hari, baru kemarin ada alert dia. Jadi memang sudah ada pergerakan sebelumnya yang tidak terdeteksi oleh kita, oleh big data, tapi patternnya terbentuk. Sekarang dia sudah ada alert Maha ya. Dia sektor energi nih ternyata. Dia sektor energi sendiri sudah di zona grid. Oke. Relatif terhadap komposit, padahal kompositnya menguat. Cukup signifikan ya, Maha nih, mudah-mudahan dia bottoming. Lalu kita cek dengan Star, W-Star-nya nggak ada juga nih kayaknya, W-Star Maha. Karena dia baru IPO, sepertinya ya, baru masuk Kompas 100. Oh, nggak ada. Nggak apa-apa, yang penting kita daily-nya tahu. Kalau datanya belum cukup, ya apa boleh buat, nggak mungkin saya paksa ya Bapak Ibu. Kalau untuk weekly, datanya cukup harus panjang untuk bikin star rotation. Tunggu saja dia kalau chartnya cukup nanti. Kita akan lihat, saya akan jelaskan di chart weekly-nya kenapa rotasi saham untuk weekly saham Maha belum ada. Bukan tidak ada, belum. Oke, kita mulai saja dengan VPA Monthly Maha. Oke, Maha ini Bapak Ibu, begitu IPO sepertinya dia naik tinggi. Setelah itu dia turun dalam. Mengejar kembali IPO-nya. Ya, IPO-nya berapa nih IPO? Nanti Bapak Ibu bisa cek lah ya kenapa berapa IPO-nya. Tapi kita akan bicara dia sejak IPO dia turun lagi. Dia turun ke bawah. Ini mungkin kita bisa manfaatin. Kalau membuat trading plan, targetnya mungkin kita bisa di 306 ini. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bapak Ibu, 306. Jadi kita beli, stop loss-nya mungkin di bawah ini 159. Nanti kita carilah pakai daily ya. Pada intinya kalau kita komparasikan volumenya memang rendah kalau lihat di weekly, tapi nanti kita lihat mungkin baru mau masuk ini. Karena alertnya masih fresh. Kita lihat dia mencoba retest low-nya ya, low di 159 dia coba retest ini, mudah-mudahan sudah bottoming. Oke, kita lihat dengan VPA weekly Maha. Karena saya nggak kenal, agak was-was, nanti lot size-nya kita kecilin. Oke, dia Maha. Ini kalau bilang Yamaha ya kayak nama motor ya. Maha dia naik turun secara siklus weekly, dia white off-nya sudah membentuk double bottom. Kita nggak tahu, mudah-mudahan dia benar-benar double bottom, triple bottom. Dia mudah-mudahan naik. Kalau mau main fast nanti trading plan-nya bisa di sini jual 25% dulu, nanti di atasnya jual 50%, ya boleh saja, atau langsung nanti kita lihat risk reward rasionya lah. Ini weekly ya, jadi weekly-nya ini sudah ada perlawanan, dia merah, hijau, merah, naik ke atas. Mudah-mudahan di daily-nya sudah terbentuk pattern. Volume lagi-lagi di bawah rata-rata kalau kita lihat weekly, karena dia baru masuk ini, ada sesuatu. Bapak Ibu, kalau ada komentar tentang Maha, silakan ya komentar, saya kurang familiar juga. Tapi untuk analisa teknikal ini benar-benar pure mengacu kepada price dan volume saja. Sekarang kita akan cek VPA Composite. Composite. Maha. Kita masuk ke daily. Ya.
Dari sini baru kita kebaca dia marking down, redistribusi, marking down lagi. Maka di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4 ini adalah selling climax. Kita baca ini adalah selling climax ya, yang candle ini. Selling climax. Di bawahnya atau rally. Nanti kalau yang beginian Bapak Ibu bisa belajar di level advance. Ini adalah secondary test. Dia sudah tes. Low 161 ini dia sudah tes ya. Jadi kalau membuat trading plan nanti kita berarti stop loss sama dengan 159 atau 158 juga boleh. Karena tadi kita lihat time low-nya di monthly ada 159 ya, kurangi juga boleh. 157 juga boleh. Nanti kita akan buat trading plan, stop loss-nya berlapis. Oke, dia udah punya low, udah punya high low, sekarang udah menjadi higher high. Ya, yang kita cari adalah nanti dia naik ke atas, kita buy satu tick di atasnya, breakout. Kalau dia breakout kita buy, tapi nanti dia akan memberikan second chance. Jadi kita tunggu, ini adalah the best time for buying. For buying. Oke, biasanya dia akan turun ke bawah memberikan second chance to buy. Jadi kita mencari second chance to buy-nya kalau dia turun ke bawah. Nah, nanti kita akan jaga atas, kita beli di sini, kita beli di sini, kita beli di sini, beli di sini, stop loss-nya. Jadi kita akan bikin bentuknya piramida, tinggal lot size-nya kita atur. Dia ada ledakan volume, Bapak Ibu, lihat ini ledakan volume dan lihat di sini ada chun-nya. Ada chun ya. Oke, kita baca sinyalnya. Effort to rise bullish sign. Ada bullish sign, Bapak Ibu. Di sini juga volumenya very high. Jadi bagus ya. Spreadnya besar, ya. Wide. Price discount everything, volume validate. Udah divalidasi dengan volume. Uppernya, close-nya upper. Jadi bagus. Kita immediate trendnya untuk random walk-nya 5 hari sudah up. Kalau kita lihat 5 hari dia sudah up. Jadi bagus juga. Itu pattern-nya sudah terbentuk. Kalau kita lihat mungkin ya dari wake off-nya nggak kebaca ya, tapi mungkin dia mainnya wake off-nya di weekly. Maksud saya fase wake off, tidak apa-apa, makan dulu karena kita mau buat tutorial juga. Kalau lihat di sini juga sebenarnya tampaknya ada akumulasi juga di sini. Ya. Sekarang kita lihat dengan VBP. VBP evol dulu ya, evol. Saya mau lihat stop loss-nya, evol Maha. Dia kan dengan volume, jadi cocok kalau kita cek evolnya. Ya, ini. Jadi karena dia ini disebut dengan lumayan, dia break di sini ya Bapak Ibu. Kalau break di sini, jadi yang di break ini terjauh. Di antara candle yang di break ini, kita punya low, stop loss-nya berarti di sini ya. Untuk yang agresif di mana? Bisa di sini. Ya, agresif di sini, konservatif di sini. Ada dua. Bebas. Kalau saya untuk buat tutorial kita akan target yang paling jauh karena konservatif, untuk profit taking juga yang jauh juga. Kalau mau profit taking misalnya di atas ini, di sini 200 ini, ya lebih super agresif di bawah. Stop loss-nya di sini hingga rasionya menarik. Kalau nggak menarik. Sekarang kita lihat VBP weekly Maha. Kita lihat di mana demand zone-nya, untuk di mana lihat targetnya. Oke. Ya, jadi tadi yang mau membuat dia agresif, profit taking-nya di sana, swing low, ambil swing low ya. Swing low-nya di sini. Seperti tadi yang swing low untuk target stop loss dan profit taking. Mudah-mudahan risiko-nya menarik. Tapi kalau buat yang mau 306 di atas sana, ngambil stop loss-nya di bawah. Bebas-bebas saja. Sekarang kita lihat dengan VBP Maha. Kita lihat daily-nya. Oke. Di sini juga kita lihat kalau dia turun, Bapak Ibu cari yang warna kuning ini adalah di supply demand untuk daily, untuk weekly. Nah, demand zone-nya yang terbesar kira-kira sebelah sinilah. Jadi yang mulai dari sini nih lot size kita agak besar, ya agak besar. Kalau di sini dikit-dikit aja boleh. Jadi primadanya paling bawah paling besar. Oke, kita menemukan demand zone di sini yang banyak orang posisi positif sejak awal tahun ya, sejak bulan Januari, paling banyak di warna kuning ini.
Di atas ada supply, tapi mudah-mudahan dia bisa lawan. Kalaupun kita gagal, kita kena stop loss, risknya kecil saja. Sekarang kita akan lanjut ke wave Maha. Kita lihat wave daily-nya, apakah sudah terjadi perubahan wave? Oh, kalau daily belum ya, Bapak Ibu. Kalau daily kita lihat dia harus break di atas sini dan high, low, low high, lower low, low high. Nah, dia belum bentuk higher high. Tunggu dia close di atas. David West volumenya juga masih low. Ya, ini masih butuh konfirmasi lagi lah. Volumenya masih kurang. Sabar saja. Kalau mau entry, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga. Seperti saya sampaikan tadi, ini perusahaannya Mandiri Herindo Adipakarsa ini saya kurang paham. Ya, tapi di antara begini kadang-kadang kita mendapatkan saham yang beggar saat-saat sudah ada alert. Seperti dulu waktu saham sampai ini belum masuk Kompas 100, ada ledakan volume, orang-orang pada komplain. Sekarang udah naik beggar baru. Nah, ini Maha ya, kita ada potensi lah, risknya kecil. Saya tidak mengatakan pasti profit, tapi risknya dulu kecil karena dia sedang turun. Lalu di sini kita lihat kemarin asingnya juga hajar, bukan asing, investor trader dia hajar kanan sebanyak 14,22 juta lot, nilainya 2,52 miliar. Jadi memang market cap-nya kecil. Ya tidak apa-apa juga lah, kita masuk saja. Cuman kita lot size juga kecil, risknya kecil ya. Jangan banyak-banyak juga, jangan sampai masuk 10 juta. Kalau masih trader-trader biasa, masukkannya dulu berapa? Kalau biasa masuk 10 juta, setengah saja atau seperempat aja. Wave sudah kita lihat dengan DOM. Maha, apakah ada untuk dominasi rasio? Kalau kita lihat asingnya kecil saja, tidak terlalu bisa berharap dengan asing di sini 5%, rata-rata tidak ada yang lebih tinggi dari 6% ya. Lalu kita lihat saja dengan foreign flow untuk Maha. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Maha. Kalau kita lihat tren asingnya juga sell ya. Lihat dari sini. Kalau melihat trennya adalah di sini. Distribusi dia asingnya. Untuk hari kemarin masuknya hari Jumat asingnya masuk juga kecil sekali 0,3 miliar. Kalau 0,3 miliar itu 300 juta ya. 3 juta rupiah masuknya. Dalam 5 hari juga tidak banyak signifikan 0,3. Dalam 20 hari juga hanya 0,3 tapi tetap net buy kecil sekali. Dalam 60 hari ada net sell 2,5 miliar. Dalam 1 hari ada 5 miliar. Jadi asingnya trennya masih downtrend tapi akibat masuk kemarin 0,3 ya jadinya ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada asingnya signifikan, kecil saja. Nah, di sini kita ada pivot Bapak Ibu. Kita nanti akan jaga satu titik di atasnya. Kalau dia turun ke 177 kita buy sedikit. Kalau turun ke 173 kita buy. Kalau turun ke 166 kita buy. Kalau turun ke 162 kita buy. Kalau turun ke 159 kita exit. Oke, seperti itu ya. Jadi kita jaga atas, buy kedua, buy ketiga, buy keempat, buy kelima, kalau lebih turun kita exit. Jangan sampai tidak ada stop loss. Jadi kita jaga atas juga bawah. Oke, kita cek dengan tren Maha. Ini market cap-nya berapa ya nih? Kalau tadi nggak ada star rotation, speedometer. Market cap-nya di bawah 3, 2,9 aja. Ini kecil ya Bapak Ibu, 2,9 triliun ini. Tapi dia mengatakan under value. Kalau membuat trading plan masih bisa jualnya di 440. Kalau percaya, lumayan ada margin of safety 59,41. Katanya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kira-kira di bawah ini masih berharap under value lah. Oke, mudah-mudahan benar ini. Saya juga tidak terlalu percaya karena ada asumsi. Oke, kita terakhir lihat PWS Maha. Sekali lagi, PWS Maha ini hakinasi ya Bapak Ibu. Jangan terbalik dengan volume price analysis. Jadi di sini ada posisi volume price analysis yang perhitungannya adalah candle Japanese. Jangan dibandingkan dengan candle di sini, nanti bingung ya. Sekarang ini kebetulan bareng aja. Ya, volumenya sangat tinggi, spreadnya lebar, close-nya tinggi, dan dia zona akumulasi ya. Sekarang kebetulan sudah akumulasi dan rudang-rudangnya sudah muncul, flowernya sudah muncul, sinyalnya sudah keluar. Nanti kita kalau pakai zona ini ya zona buy-nya masuk ke dalam zona abu-abu ini untuk buy baru dia. Besok dia akan pembukaan di tengah sini ya.
Mudah-mudahan dia dapat barang, dia naik lagi ke atas. Nah, ini buying pressure-nya cukup besar ya, langsung sudah power buy-nya juga langsung positif 1,1. Jadi cukup potensial ya. Kita akan membuat nanti trading plan-nya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan saham lainnya secara singkat saja, disebut dengan analisa singkat, mungkin 4 atau 5 chart. Kita cek dulu, nanti Bapak Ibu kalau berminat di saham lainnya bisa lakukan analisa lengkapnya sendiri, karena waktunya terbatas. Kita lihat TPIA. Pertama cek alert dulu, TPIA. TPIA dia sudah ada keluar tanggal 9, tanggal 12 juga. Freshnya di sini ya. Freshnya itu tanggal 4 Desember sama tanggal 9. Di situ freshnya kita cek dengan Speedo TPIA. TPIA berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan STAR TPIA. Rotasi daily untuk TPIA, nanti Bapak Ibu weekly-nya bisa lakukan sendiri. Oh, dia turun masuk ke zona hope tanpa sentuh zona panic. Ini ada rotasinya sedang berjalan ya Bapak Ibu. Dia masuk hope, ini habis fear langsung hope. Nanti mudah-mudahan dia bergerak ke atas untuk daily. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya. Kita lihat dengan VPA TPIA. Oh, dia tampaknya bergerak sideways. Cukup besar dia volatilitasnya ya. Jadi kalau time frame lebih kecil ya tetap aja ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, mungkin naik lagi marking up, ya seperti itu. Karena dia mau dekat double bottom ya. Kalau kita lihat ini low high, mudah-mudahan dia break higher high. Sinyalnya tidak ada, very slow, white, tapi close-nya low ya. Close-nya low, lower side, ya close-nya lower side Bapak Ibu. Karena supply-nya masuk dan dia ada tune climate fall ya. Artinya warna merah ini supply-nya mungkin masuk. Jadi sempat dia naik lalu diguyur nih tekan. Warna merah. Lalu kita cek dengan foreign flow. Untuk melihat bagaimana foreign flow di TPIA dengan perintah PIV TPIA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Chandra Asri Pasifik. Kalau kita lihat volatilitas asing keluar masuk cukup signifikan, tapi trennya adalah downtrend. Kalau kita lihat distribusi di sini, asingnya hari Jumat dia net sell sebesar minus 32,26 miliar. Di TPIA dalam 5 hari net sell-nya minus 66,53 miliar, dalam 20 hari membesar, net sell-nya minus 95,74 miliar, dalam 60 hari membesar lagi minus 406,22 miliar, dalam 100 hari ada 117,15 miliar aslinya net sell ya. Jadi masih trennya adalah net sell untuk TPA. Kita lihat alert berikutnya adalah BBNI. Bridge tidak ada ya. Kita cek dengan BBNI, alert BBNI. Perbankan kemarin masuk signifikan. BBNI dia fresh tanggal 15 Januari, sekarang keluar lagi tanggal 31. Kita cek dengan Speedo BBNI. Bapak Ibu silahkan kalau menarik punya BBNI dilakukan analisa lebih detail. Saat ini speedometernya itu tanggal 31 Januari dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan STAR BBNI, rotasi saham BBNI relatif terhadap komposit yang naik juga 0,5. BBNI terjadi akselerasi, lihat jarak bintangnya menjauh, sekarang dia menguat, dia berada di zona grid, sementara finance-nya sektoralnya melemah ya, komposit juga menguat, artinya dia outperform terhadap pergerakan komposit dan sektor finance-nya. Kita lihat dengan VPA BBNI. Silakan bikin analisa lengkapnya sendiri ya Bapak Ibu, karena waktunya ini terbatas nih saya. Udah lumayan, tapi sayangnya tidak berhasil close di atas itu. Ini kalau lihat daily dia adalah marking up, distribusi, marking down, dia sudah ada perlawanan lagi. Low, high, low, high, atau low, high, low. Nah ini kita tunggu dia close lagi di atas. Sayangnya supply-nya masuk, signifikan nggak tahu saya apakah dibanting di pre-closing karena volumenya tidak tune ini. Volumenya lumayan. Tapi patternnya tidak ada ya, pattern tidak ada sinyal, volumenya ini high, lalu spreadnya wide, close-nya mid. Kita tunggu apakah dia malah turun ke bawah.
Untuk sementara kalau kita lihat memang ada akumulasi karena ini arahnya ke atas. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Saya nggak punya BBNI, saya punya pegangnya BBRI. VPA, VPA pula. PIF. Untuk foreign flow kita ketik perintah PIF BBNI. BBNI agak shifting ya Bapak Ibu kalau lihat foreign flow-nya. Jadi di sini asingnya sudah distribusi sampai awal Agustus, asing sahamnya masih naik. Baru kemudian asingnya akumulasi, sahamnya naik terus. Nah, di sini baru ada korelasi asingnya turun. Sekarang ini mudah-mudahan dia sudah bottoming. Kita lihat 2 hari asingnya sudah net buy. Untuk hari ke Jumat kemarin asingnya net buy 43,8 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy 35,71 miliar. Dalam 20 hari masih terekam net sell di BBNI minus 227,86 miliar. Net sell dalam 60 hari net sell minus 1,79 triliun. Tapi dalam 100 hari masih ada sisa 10 miliar saham BBNI net buy. Oke, itu dia potensinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia segera golden cross di sini untuk mengubah tren. Sepertinya BBNI juga asingnya cukup dominan. Kita lihat saham lain. SSMS. SSMS ini naik kemarin-kemarin sudah alert ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau beli harusnya yang kemarin-kemarin. Usahakan Bapak Ibu kalau ada saham-saham yang fresh seperti Maha gitu ya. Jangan pesimis gitu. Kita masuk sedikit dulu boleh. Ya, kita lihat alert SSMS, kita buktikan. Karena sebelum Imlek ini saya buat analisanya ya. Jadi dia alert freshnya harusnya mulai masuk itu freshnya di bulan akhir tahun 30 atau sebelum Imlek kemarin Bapak Ibu. Ini di sini sudah alert pertama. Setelah tidak ada dalam kurang dari 1 bulan, kemudian ada alert lagi tanggal 24. Berarti freshnya tanggal 30 kita bisa beli. Tanggal ini sebelum Imlek kemarin liburan, dia sudah ada alert lagi. Sekarang sudah naik tinggi. Kayak begitu loh. Jadi kalau ada saham-saham yang fresh kita mulai curiga. Alert pertama, alert kedua, kalau dia kurang dalam sebulan berarti kita sudah perlu melihat chartnya apakah perlu segera masuk. Oke, kita cek dengan Speedo SSMS. Kalau ada berita tentang SSMS, Bapak Ibu komentar ya. Ini sudah ekstrim, grid, rawan untuk koreksi. Kita cek dengan Star SSMS. Kalau ekstrim grid itu kan rawan koreksi ya. Kita lihat rotasi saham. Wow, dia juga terjadi akselerasi relatif terhadap komposit non-cyclical sudah berbalik. Apa yang terjadi sama SSMS ya? Jadi kemarin pas sebelum Imlek dia sudah ada alert di sini sudah ada keluar ya. Sekarang dia melesat. Oke, kita cek dulu dengan weekly-nya Star SSMS. Nggak apa-apa lah kita tambah weekly-nya karena di daily-nya nggak kelihatan nih. Oh ya, di weekly-nya juga sudah menguat ya Bapak Ibu. Artinya mungkin dia sudah naik sangat tinggi nih. Kita cek dengan VPA SSMS. Alertnya sebelum Imlek minggu lalu. Oh iya, harusnya belinya kita sebelum pas Imlek di sini ya Bapak Ibu. Di sini harusnya sudah beli. Jadi tipikalnya curi-curi begitu loh. Ini alert yang bulan Desember. Nah, di sini harusnya kita beli karena dia masuk curiga nih Bapak Ibu. Sekarang sudah ada sinyal potensial buying climax. Terlalu tinggi, terlalu berisiko. Kalau mau beli ya tunggu dia double maru inilah. Di sini kita tunggu double maru. Kalau nggak dapat, tinggalkan saja ini. Ini alert ini berguna bagi Bapak Ibu yang sudah punya. Kalau sudah punya, apakah dinaikkan stop loss-nya? Boleh. Bisa pakai wave ya Bapak Ibu atau pakai PWS juga boleh. Oke, dia sahamnya sudah membesar, volume ini valid, artinya dia mainnya di weekly. VPA weekly SSMS. Mainnya di weekly ya. Akan kebaca ya, mainnya di weekly. Marking down, akumulasi, marking up. Udah kelewatan dia. Jadi rawan koreksi pun koreksi, Bapak Ibu tarik garis di sini. Ini bisa turun ke bawah. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Wave dulu lah. Stop loss dipasang di mana, Pak? Kalau saya sudah punya. Kalau sudah punya ya, catatannya kalau sudah punya wave SSMS. Pakai wave. Karena kenaikan ini volumenya sangat tidak signifikan volumenya. Nah, jadi ini ada 1272. Kalau yang sebelumnya stop loss-nya di sini sudah bisa dinaikkan di atas
1272 kurang dibulatin 1270, ya kan? Ini Bapak Ibu kalau lihat, ini kan 1272, dibulatin menjadi 1270, kurangi 2 tik 1260. Nah, stop lossnya mulai 1260 di bawah sini. Nanti ini kalau bergerak tiap hari, kita juga stop loss kita 2 tik di bawahnya bergerak. Oke ya, pakai itu boleh. Sekarang kita mau lihat foreign flow PIF SSMS. Berikut ini chart foreign flow untuk SSMS, sawit sumber emas. Seperti ini ada sesuatu ya. Agak luar biasa juga pergerakannya karena asingnya kemarin net sell, hari ini ditopong oleh asing yang besar. Cuman volume seluruhnya kecil. Di bawah ya, down volume. Asingnya hari ini sebesar ini masuknya 4,62 miliar. Dalam 5 hari 4,62 juga ya. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Dalam 20 hari ada 9,88 miliar, dalam 60 hari net buy 5 miliar, dalam 100 hari ada 9 miliar asingnya net buy. Kecil tapi asingnya spiky ya. Ini lihat asingnya besar sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di VPI-nya, weekly ya. Weekly-nya kecil nih. Karena dia baru bergerak ya. Ada libur juga, nggak apa-apa. Oke. Asingnya segini ya, itu udah besar juga. Baik Bapak Ibu, itu dia untuk aftermarket close analysis. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa nanti insya Allah habis ini bisa, mungkin malam nanti bisa menonton tutorial trading plan untuk mahanya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like channel YouTube ini. Videonya di-share ke yang lain. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.